يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait hukuman bagi orang-orang yang sengaja tanpa udzur syar'i meninggalkan puasa Ramadan. Tentunya bagi setiap ajaran di dalam agama Islam itu pasti mengandung konsekuensi, mengandung hukuman. Dan setiap kali seseorang mengamalkan ajaran Islam, mengamalkan amalan di dalam Islam, baik dia akan mendapatkan pahala balasan dari Allah. Kalau tidak mengerjakan, maka sebaliknya ada konsekuensi, yaitu hukuman, dosa. Begitu juga dengan orang-orang yang meninggalkan secara sengaja tanpa udzur syar'i, mereka meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Maka hukuman apakah bagi mereka orang-orang yang secara sengaja tahu hukumnya, mereka dalam keadaan sehat, tanpa udzur syar'i, sakit, safar dan seterusnya, bukan orang tua renta dan seterusnya, tapi mereka meninggalkan ibadah puasa Ramadan, hukuman yang Allah berikan kepada mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis yang cukup panjang, kami akan membacakan, menyampaikan terjemahannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang tertidur, maka aku bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki. Jadi ketika Nabi sedang tertidur, kemudian Nabi bermimpi didatangi oleh dua orang laki-laki. Yang kedua itu adalah para malaikat. Kemudian keduanya memegang lenganku, kata Rasulullah. Lalu mereka membawaku ke sebuah gunung yang sangat tandus gersang. Kemudian kedua laki-laki tersebut lalu berkata kepadaku, naiklah. Maka Nabi Muhammad menjawab, aku tidak sanggup untuk menaiki.
Kemudian kedua laki-laki tersebut berkata kepada Nabi kita, kami akan memudahkanmu. Kemudian aku pun naik hingga sampai ke puncak gunung. Akhirnya Nabi pun bisa menaiki gunung tersebut yang tandus sampai kepada puncak gunung. Seketika itu juga Rasulullah SAW pun mendengar suara jeritan yang sangat keras. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun bertanya kepada dua orang laki-laki tadi atau dua malaikat tadi, suara apakah itu? Maka kemudian mereka dua orang laki-laki itu menjawab, itu adalah suara jeritan, suara teriakan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Suara jeritan penghuni neraka yang sangat keras. Kemudian keduanya membawa Nabi kita Muhammad SAW. Maka pada saat di perjalanan, pada saat itu aku melihat Nabi kita Muhammad SAW melihat orang-orang yang digantung dengan kakinya yang berada di atas. Ya. Jadi kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulut mereka dalam keadaan robek dan darah mengalir dari mulut mereka, mengalir. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi kita bertanya kepada dua orang laki-laki tadi, yaitu dua orang malaikat tadi, siapakah mereka, wahai para malaikat? Kemudian dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, atau mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum sempurna puasa mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i, Imam Tabrani, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan menurut Ibnu Hibban hadis ini dinilai hadis yang sahih. Maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman siksaan akhirat bagi mereka orang-orang yang secara sengaja tanpa ada udzur syar'i, dia tidak sakit, dia bukan orang tua renta, dia sehat, dia tidak dalam kondisi safar, secara sengaja tidak mau berpuasa Ramadan, maka hukuman mereka adalah sebagaimana hadis ini, orang-orang yang seperti ini dihukum dengan kakinya digantung, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya dalam keadaan robek. Kemudian mengalir darah dari atas kaki sampai ke mulut, mengalir darah. Maka ini adalah siksaan yang sangat-sangat berat. Siksaan yang sangat-sangat pedih. Maka siksaan neraka tidak bisa dibayangkan dengan siksaan dunia. Maka ketika sudah waktunya selesai hidup di dunia, maka tibalah saatnya pembalasan. Maka berkata para ulama bahwasanya ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Bahwasanya dunia itu adalah tempat beramal dan bahwasanya akhirat adalah tempat pembalasan. Artinya kalau mau beramal, sekarang waktunya di dunia. Di dunia beramal. Adapun ketika sudah masuk alam barzah, alam kubur, maka itu sudah memasuki gerbang akhirat, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk beramal. Maka mari kita yang diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kelapangan rizki, kesempatan, mari kita betul-betul manfaatkan umur kita sebaik-baiknya untuk kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan berbagai macam ketaatan, terutama adalah mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya wajib, karena memang inilah
yang Allah tetapkan sebagaimana ibadah puasa Ramadan. Maka bagi mereka orang-orang yang secara sengaja meninggalkan ibadah puasa Ramadan, takutlah dengan hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW menyampaikan terkait tentang hukuman bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja tanpa udzur syar'i. Dengan cara apa hukumannya di akhirat kelak? Digantung kakinya, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya dalam keadaan robek, kemudian berlumuran darah, mengalir darahnya. Itulah hukuman bagi mereka orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Artinya orang dari subuh, dia menahan puasa, kemudian karena lapar, zuhur atau asar, maghrib berbuka secara sengaja tanpa ada udzur syar'i. Ini saja sudah mendapatkan azab seperti itu, bagaimana apalagi secara sengaja sudah niat tidak ada kewajiban puasa, tidak mau adanya dia niat tidak puasa. Maka ini adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Maka semoga kelak kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah, dilembutkan hati kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat seluruhnya yang mereka beragama Islam untuk terus diistiqomahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah terkait tentang penyampaian hukuman bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja tanpa adanya udzur syar'i, dan semoga ini bisa menjadi penggugah, menjadi penyemangat hati kita untuk kita semakin takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus bersemangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai sini, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجاء